Kisah Kajian Islam Siang Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya beradu kita dan juga para pemirsa Aila TV di manapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program kajian Islam siang hari. Untuk setiap hari Sabtu ya, kami hadirkan acara pelajaran bahasa Arab ya dari bahasan Nahwu ya, dan pada kesempatan yang lalu ya bersama pemateri kita, dan insya Allah acara ini akan berkelanjutan ya, dan kita membahas satu kitab ya, Tarjamah Nahwu Mir ya, yang mana nanti kita akan bahas ya bersama Al-Ustaz Abu Kunaiza MA hafidhullah taala, yang insyaallah beliau sudah siap di line Zoom kami, dan tentunya nanti kita akan simak pembahasan yang berikutnya. Ya, mungkin pada kesempatan yang lalu kita telah menyimak awal-awal dari pembahasan kitab ini, bagaimana pentingnya belajar nahwu dalam bahasa Arab dan juga faedah yang lainnya, saya radio kita dan juga para pemirsa Ila TV. Dan kita akan mencoba menghubungi beliau yang saat ini sudah terhubung ya melalui Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabarnya Ustaz siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Di mana? Cirebon. Alhamdulillah Ustaz. Ya seperti cuaca yang sebelumnya Ustaz. Masih hangat Ustaz ya. Masih hangat ya. Ya, hujan belum, masih sedikit lah turun hujan gitu Ustaz. Sedikit ya. Ya Ustaz, pada kesempatan lalu kita sudah sampai pada pembahasan awal ya Ustaz ya, dari Iya. ke kitab ini Ustaz ya. Udah fasal Pasal lafad. pertama ya. Lafad ya, lafad. Ya, ya Ustaz, mungkin untuk mengefektifkan waktu kita ya, kami untuk melanjutkan pelajaran kita. Baik, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alal ali wal ashab. Wa nas'alu salamata minal adabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah merupakan pertemuan kita yang kedua di pembahasan kitab Nahwu Mir, di mana sebelumnya kita telah membaca muqaddimah dari mutarjim, dari penerjemah kitab ini. Beliau menerjemahkan dari bahasa Persia kepada bahasa Arab. Dan kita juga telah mendengar testimoni dari beliau mengenai pengalamannya mempelajari Nahwu Mir ini dalam versi aslinya, yakni dalam bahasa Persia. Dan beliau menceritakan bagaimana hasil yang beliau dapatkan, output yang beliau peroleh setelah mengulang-ulang Nahwu Mir ini, sampai katanya disebutkan mempelajarinya selama 1 tahun. Yakni beliau mampu mengi'rab Al-Quran. Masya Allah. Ya tentunya dengan taufik dan pertolongan Allah. Kemudian juga kita telah membaca muqaddimah dari penulis kitab ini, yaitu beliau Asy-Syarif Al-Jurjani, seorang ulama yang hidup pada tahun atau pada abad 8 Hijriah, wafat pada tahun 816 Hijriah. Beliau di muqaddimah menyebutkan tahapan yang seyogyanya ditempuh oleh seorang ketika dia mempelajari bahasa Arab. Beliau sebutkan bahwa tahap awal adalah menguasai mufradat yang sering digunakan, menghafalkan kosakata, ya tentu saja dengan cara mempraktekannya. Kemudian setelah itu diikuti dengan mempelajari ilmu sorof,
kata beliau. Ya, dan baru setelah itu masuklah kepada pembahasan ilmu nahwu. Nah, inilah tahapan ketiga sebetulnya nahwu mir ini. Setelah mufradat dan ilmu sorof. Dan kita juga telah mengetahui asal-usul penamaan kitab nahwu mir. Ya, sekarang sudah terjawab sudah, karena ada beberapa yang tanya, Ustadz, mir itu singkatan dari apa? Ya, mir itu bukan singkatan. Ia adalah nama dari penulis kitab ini, yaitu Mir Syarif Jurjani. Ya, Mir itu dalam bahasa Persia artinya keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena memang penulis kitab ini adalah generasi ke-13 dari Rasulullah SAW. Ya, kalau di kita Mir itu Habib mungkin ya di Indonesia. Nah, kalau di sana namanya Mir. Kemudian kita juga telah menyelesaikan pasal yang pertama. Ya, pasal yang pertama yakni mengenai lafad. Ya, di mana lafad itu terbagi menjadi dua, ada mufrad dan ada murakkab. Saya tampilkan saja ringkasan pertemuan kita yang kemarin supaya bisa lebih paham. Nah, berikut ini adalah ringkasan dari pertemuan kita yang pertama. Semoga bisa nampak ya, jelas. Ya, di mana disebutkan bahwa lafad, ya, lafad, setiap lafad yang keluar dari lisan orang Arab itu kemungkinannya hanya ada dua. Kemungkinannya hanya ada dua, di mana yang pertama adalah disebut dengan mufrad atau yang dikenal dengan kata dalam bahasa kita. Kemudian yang kedua namanya adalah murakkab. Ya, istilahnya adalah murakkab, yaitu kalimat. Jadi lafad, setiap lafad yang muncul, yang keluar, diucapkan setiap orang Arab itu tidak lepas dari dua hal ini. Kalau tidak lafad, yakni kata, sebuah kata, maka murakkab, yakni sebuah kalimat. Kemudian mufrad, kita sudah bahas bahwa mufrad ini terbagi menjadi tiga. Ya, yaitu yang pertama disebut dengan isim atau kata benda. Kemudian yang kedua adalah fi'il atau kata kerja. Dan yang ketiga adalah huruf, yakni partikel, ya, yang mana ia tidak bisa berdiri sendiri. Dan yang saya suka dari nahwu mir ini, dia simple pembahasannya, simple, kemudian to the point, tidak banyak definisi, tidak ada pengertian. Ya, kita lihat saja di sini untuk menjelaskan isim, ya, beliau tidak memberikan definisi apapun. Biasanya kita dapati di kitab lain ada penjelasan, ada definisi bahwasanya isim adalah kata misalnya yang menunjukkan makna dengan sendirinya, kemudian tidak terikat dengan waktu dan seterusnya. Ya, umumnya kita dapatkan definisi seperti itu, tapi di sini tidak dibutuhkan definisi seperti itu. Ya, juga nanti biasanya disebutkan ciri-cirinya, namun nanti untuk ciri-ciri tidak dibahas di dalam pasal ini. Insya Allah nanti akan ada pembahasan tersendiri mengenai isim. Beliau hanya mengatakan bahwa ismun mithlu rajul. Ismun mithlu rajul. Isim itu contohnya apa? Rajulun. Rajulun. Ya, ini seorang lelaki. Sudah cukup, ya, singkat sekali namun padat. Di sini dicontohkan ya, ismun contohnya rajulun. Rajulun ini kata benda. Dan sudah kita sampaikan bahwa kata benda itu tidak mesti benda yang mati. Boleh juga bisa bernyawa seperti rajulun, ya, orang, kemudian hewan dan seterusnya. Ini juga termasuk isim. Kemudian fi'il, kata beliau, fi'lun mithlu doroba. Contohnya adalah doroba. Ya, doroba artinya memukul. Ini kata kerja. Pergi, ya, misalnya dhahaba. Kemudian kataba, menulis, fataha, membuka. Ini semua adalah kata kerja. Dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il. Dan yang jenis mufrad yang ketiga itu adalah huruf. Huruf ini adalah partikel. Partikel itu artinya ya setiap kata paling kecil yang dia tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dia membutuhkan kata yang lain. Ya, seperti kata depan, di, ke, ya, dari,
kemudian kata tanya, apakah, ya, apa dan seterusnya ini disebut dengan huruf, ya, dan dia bermakna kalau dia tersusun, ya, kalau dia tersusun. Sama halnya kita mengucapkan apakah tidak bisa dipahami. Misalnya apakah Zaid pulang, nah ini baru dipahami. Maka dalam bahasa Arab juga demikian, hal, kita katakan hal saja tidak bisa dipahami. Ya, hal ja'a Zaidun, ya, baru bisa dipahami. Nah, inilah yang disebut partikel. Kenapa dalam bahasa Indonesia disebut partikel? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri dan dia bagian terkecil di dalam kata. Baik, kemudian murakkab. Ya, kita beralih kepada murakkab, di mana murakkab ini kata penulis juga dia terbagi menjadi dua. Ya, ada yang mufid dan ada yang ghairu mufid. Ya, ada yang mufid, yang sempurna, yang bermakna, bisa dipahami, dan ada yang ghairu mufid, tidak sempurna, ghairu mufid. Ya, belum dibahas apa itu ghairu mufid. Insya Allah nanti kita bahas, ya. Ghairu mufid belum dibahas di pasal pertama. Akan tetapi beliau sudah membahas sepintas mengenai apa itu mufid. Ya, di mana mufid kata beliau itu terbagi lagi menjadi dua. Ya, bisa dilihat di tabel yang saya tampilkan. Di mana mufid itu terbagi dua. Yang pertama disebut dengan jumlah khabariyah dan yang kedua disebut dengan jumlah insya'iyah. Dan ini belum kita bahas kemarin. Insya Allah kesempatan kali ini kita akan bahas apa itu jumlah khabariyah dan apa jumlah ismiyah. Ya. Kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan mungkin apa bisa nanti terlihat atau dibacakan? Nah, ya nanti bisa Bisa dibacakan terlihat, ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan di komen, kalau tidak bisa dibahas sekarang insya Allah nanti ya kapanpun bisa dibalas kalau di komentar, ya. Baik, sekarang ya kita akan membahas pasal berikutnya. Ya. Pasal berikutnya ini mengenai jumlah khobariyah dan jumlah insya'iyah. Kita baca dulu matannya. I'lam, ya, qala al-musannif rahimahullah, i'lam annal jumlatal khabariyah hiya ma yumkinu ayyusafa qailuha bi annahu shadiqun aw kadhib. I'lam, ketahuilah, annal jumlatal khabariyah, bahwasanya jumlah khabariyah itu hiya ma yumkinu ayyusafa qailuha, adalah kalimat yang mana penuturnya, orang yang berbicara tersebut, bisa disifati bi annahu shadiqun au kadhib, bahwasanya ia ini orang yang berkata jujur atau dia berbohong. Ya, jadi jumlah khobariyah ini adalah bisa, cirinya itu adalah penuturnya bisa disifati, bisa kita nilai apakah dia jujur atau bohong. Wahia ala kismain, jumlah khobariyah ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Ya, ada dua jenis. Al-awwalu, yang pertama, ayyakunal juz'ul awwalu minha isman. Ya, yang pertama cirinya adalah di mana bagian pertamanya, ya, atau unsur pertamanya itu dia adalah isim, berupa isim. Ya, berupa isim. Wa tusamma jumlatan ismiyatan. Nah, jumlah yang semisal ini disebut dengan jumlah ismiyah. Karena dia didahului oleh isim, ini mudah sekali cara menghafalnya. Karena ia didahului oleh isim, maka dia disebut dengan jumlah ismiyah. Ya, dia disebut dengan jumlah ismiyah. Mithlu, contohnya Zaidun alimun. Contohnya Zaid orang berilmu. Ya, Zaid adalah orang yang berilmu. Ya, Zaidun ini adalah isim, dia isim. Maka karena didahului oleh isim jumlahnya, maka ia disebut dengan jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Atsani, ya afwan, fal juz'ul awwalu minhu, maka bagian pertama dari jumlah ismiyah ini dia disebut dengan musnad ilaih. Musnadun ilaihi. Ya, musnad ilaih. Wa yuqalu lahu al-mubtada.
disebut juga atau dikenal juga dengan istilah mubtada. Nah, ini istilah ini lebih masyhur, lebih dikenal ya, dan silahkan bisa dihafalkan istilahnya dengan mubtada saja. Kalau misalkan musnad ilaih ini agak bingung ya, atau agak panjang istilahnya. Dan memang istilah mubtada ini lebih akurat. Ya, kenapa? Karena istilah musnad ilaih ini juga ada pada jumlah fi'liyah, nanti kita bahas. Ya, kalau mubtada itu istilah khusus yang hanya ada pada jumlah ismiyah. Ya, mubtada itu dalam bahasa Indonesianya adalah subjek ya, atau pelaku. Itu dalam bahasa Indonesia. Wal juz'u tsani, ya, seperti tadi alimun bagian yang kedua, Zaidun bagian pertama, alimun ini adalah juz'u tsani bagian yang kedua. Dia disebut dengan musnad. Wal juz'u tsani musnadun. Wa yuqalu lahul khabar, ya, disebut juga dengan khabar. Nah, ini istilah ini lebih mudah dihafal, ya, ada mubtada, ada khabar. Khabar itu dalam bahasa kita disebut dengan predikat. Khabar sama dengan predikat. Ya, dan dua istilah ini ya, ini harus dihafalkan. Kita punya dua istilah yang harus dihafalkan ini, karena ini dipakai terus sampai selesai kitab ini pun terus dipakai. Bahkan kalau kita kaji kitab yang lain, kitab nahwu lain, mubtada khabar ini tidak akan bisa hilang. Nah, ini dasar fondasi yang harus dihafalkan. Ya, di mana mubtada itu adalah subjek dan khabar adalah predikat. Baik. Kemudian atsani, sekarang jenis yang kedua dari jumlah khobariyah. Jenis yang kedua tadi jumlah khobariyah, jenis pertama adalah jumlah ismiyah namanya. Sekarang jenis yang kedua. Atsani ayyakunal juz'ul awwalu minha fi'lan. Ayyakunal juz'ul awwalu minha fi'lan. Ya, di mana jenis jumlah yang kedua ini dia diawali dengan fi'il. Ya, dia diawali dengan fi'il. Wa tusamma jumlatan fi'liyah, karena dia diawali oleh fi'il, ya, maka namanya jumlah fi'liyah. Ya, perlu diingat, diawali oleh isim namanya jumlah ismiyah. Kalau diawali dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah. Mithlu daraba Zaidun. Contohnya adalah daraba Zaidun. Ya, daraba Zaidun, kita lihat Zaid memukul, dia diawali oleh fi'il yaitu daraba. Makanya dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Fal juz'ul awwalu minhu musnadun. Ya, bagian pertama dari jumlah fi'liyah ini disebut musnad. Ya. Musnad apa tadi sudah disebutkan, artinya predikat. Wa yuqalu lahul fi'lu. Ya, dia disebut juga dengan fi'il. Nah, istilah ini lebih familiar. Ya, lebih mudah diingat daripada istilah musnad. Ya, sudah saja hafalkan bahwa bagian pertama dari jumlah fi'liyah disebut dengan fi'il. Wal juz'u tsani musnadun ilaih. Ya, bagian kedua disebut dengan musnad ilaih. Ya, ini kebalikan dari jumlah ismiyah tadi, di mana jumlah ismiyah didahului oleh musnad ilaih, kemudian setelahnya musnad. Jumlah fi'liyah kebalikannya, diawali oleh musnad, kemudian diikuti dengan musnad ilaih. Ya, dan musnad ilaih dalam jumlah fi'liyah wa yuqalu lahul fa'ilu, disebut juga dengan fa'il. Ya. Nah, ini kita tambah lagi nih dua istilah nih. Jadi harus dihafal nih. Dua istilah pada jumlah fi'liyah itu adalah fi'il yang pertama, yang kedua fa'il namanya. Nah, kalau di dalam jumlah ismiyah ada juga dua istilah namanya mubtada dan khobar. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Di dalam bahasa Arab ada dua istilah yang menunjukkan subjek. Ada dua istilah yang menunjukkan subjek. Yang pertama apa? Mubtada. Ya, dia subjek. Kita terjemahkan subjek tidak mengapa, tidak perlu ragu-ragu. Ada sebagian yang menerjemahkan misalkan agent, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Ada yang istilah, udah kita pakai istilah yang mudah saja, subjek, pelaku juga boleh. Ya, itu namanya mubtada di dalam jumlah ismiyah. Nah, subjek di dalam jumlah fi'liyah bukan mubtada namanya fa'il. Namanya fa'il. Kalau diterjemahkan apa? Sama-sama subjek juga. Ya, sama-sama subjek juga. Nah, kita juga punya dua istilah predikat. Ya, di mana yang pertama disebut dengan khobar. Ya, khobar ini predikat.
Dan ia khusus hanya ada pada jumlah ismiyah. Nah, predikat pada jumlah fi'liyah namanya bukan khobar, namanya fi'il. Namanya fi'il. Ya. Tapi kalau kita terjemahkan tetap sama-sama saja namanya subjek juga, karena kita hanya punya satu susunan, satu bentuk, ya, subjek predikat. Ya, kalau bahasa Arab dia punya dua bentuk. Di mana subjek lebih dulu bisa, ya, yang disebut dengan mubtada. Terkadang subjek ini belakangan disebut dengan fa'il. Ya. Kalau predikatnya di depan namanya fi'il, kalau predikatnya di belakang berarti namanya khobar. Nah, itu kira-kira kesimpulan, ya, atau secara singkat pasal yang bagian dari pasal yang kedua ini, ya. Dan supaya lebih jelas lagi kita lihat di sini ada ringkasannya, ya. Saya buatkan bagan supaya lebih paham lagi. Ya, di mana tadi disebutkan bahwa jumlah khabariyah itu terbagi menjadi dua. Jumlah khabariyah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama disebut dengan al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah. Itu kalimat yang didahului oleh isim. Nah, jumlah ismiyah ini terbagi menjadi dua unsur, ya, unsur yang membentuk atau yang menyusun jumlah ismiyah itu ada dua intinya. Ya, yang mana yang pertama disebut dengan mubtada, yaitu subjek. Kemudian unsur yang kedua disebut dengan khabar, yaitu predikat. Ya. Contohnya apa? Tadi sudah diberi contoh, Zaidun alimun. Zaidun alimun. Zaidun ini mubtada, alimun ini khabar. Ya, artinya Zaid adalah orang yang berilmu. Ya, Zaid adalah orang yang berilmu. Kemudian jenis jumlah khabariyah yang kedua itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini juga terdiri dari dua unsur pembentuk, ya, dua unsur pokok. Yang pertama disebut dengan al-fi'lu, kemudian yang kedua disebut dengan al-fa'il. Ya, fi'lu dan al-fa'il. Apa? Predikat. Fa'il. Di ini dibalik, di mana fa'il atau subjek itu belakangan. Contohnya apa? Contohnya sebutkan, contohnya doroba, saya ingin ganti. Nah, ya. Alim dari Zaid dulu, padahal sunannya kan dari alima dulu. Tidak, ya, hanya punya satu susun di depan. Ya, kita terjem dalam bahasa kita. Ya, Para mohon pelajar maaf, atau ya. Audionya terputus-putus, sedikit di Ya. kata-kata yang hilang. Pendengar juga bisa sampai ke sini. Iya, terputus-putus. Oh, sampai mana tadi terakhir? Putus karena di sini atau dari sana? Di sini, Ustaz. Jadi oh, iya. Suara Ustaz tidak masuk ke sini, begitu, Ustaz. Oh, dari awal? Yang beberapa, yang terakhir tadi, Ustaz. Yang dari yang terakhir? Contoh setelah jumlah fi'liyah tadi, Ustaz. Mulai dari jumlah fi'liyah. Baik, jumlah fi'liyah, ya. Ya. Jadi jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah, saya ulang nih ya slide-nya. Jumlah fi'liyah dia terbagi menjadi terdiri dari dua unsur. Terdiri dari dua unsur. Yang pertama, unsur pertama disebut dengan fi'il, ya, atau yang kita kenal dengan predikat. Kemudian unsur yang kedua adalah fa'il. Unsur yang kedua adalah fa'il, yaitu subjek. Contohnya apa? Contohnya seperti alima Zaidun. Ya, alima Zaidun. Artinya apa? Zaid memahami. Zaid mengetahui. Ya, Zaid mengetahui. Mengetahui itu adalah kata kerja, ya, dia adalah fi'il. Ya, jadi kalau ada pertanyaan mengapa kita terjemahkan dari Zaid dulu, ya, sebagaimana tadi jumlah ismiyah Zaidun alimun adalah Zaid
orang yang berilmu. Alima Zaidun, Zaid mengetahui, ya. Zaid mengetahui, tidak mengetahui Zaid. Kenapa? Karena di dalam bahasa Indonesia, ya, bahasa kita itu hanya mengenal satu susunan saja. Dan susunan ini sudah paten. Susunan ini sudah paten dalam bahasa Indonesia pasti SPO, ya, subjek, predikat, objek. Tidak bisa predikat, subjek. Maka dari itu kalau mau menerjemahkan, maka terjemahkan sesuai dengan susunan, ya, yang diakui dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Nah, itu juga sebabnya, ya, kebanyakan kasus ketika pemula baru pertama kali mempelajari jumlah, mengenai jumlah, ya, khususnya untuk orang Indonesia, itu pasti mereka lebih memilih jumlah ismiyah terlebih dahulu. Ya, ini juga berdasarkan penelitian di kampus kami, ya, ketika orang Indonesia belajar bahasa Arab atau ketika mereka baru datang nih fresh dari Indonesia, baru menuntut ilmu misalkan di negeri Saudi, mereka akan memilih jumlah ismiyah dulu ketika mengungkapkan kata-katanya. Kenapa? Karena jumlah ismiyah adalah jumlah yang paling dekat dengan bahasa kita. Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pasti didahului dengan subjek. Jumlah ismiyah kan juga demikian. Jadi mereka kalau mau ngomong itu, ya Ustadz, anak urid, nah, mesti gitu. Anak urid dahab misalkan, anak urid dan seterusnya. Dia pakai mubtada dulu. Karena memang itulah secara tidak langsung, ya, kita terkonsep, mungkin sudah bertahun-tahun kita menggunakan bahasa Indonesia, maka konsep yang ada di benak kita, ya, secara spontan kita mengucapkan mubtada terlebih dahulu. Nah, beda dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah agak mikir-mikir dulu karena dia juga menyesuaikan nanti fi'ilnya apa, fi'il mudhari apa, fi'il madhi, kemudian domirnya apa, agak susah memang. Ya, dan terlebih lagi memang susunan kita bahasa Indonesia tidak mengenal jumlah fi'liyah, ya. Maka jumlah fi'liyah kalau kita terjemahkan tetap sesuai dengan kaidah di dalam bahasa Indonesia. Baik, itu saya kira kesimpulan yang pertama mengenai jumlah khobariyah. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komentar atau langsung juga kalau mungkin kan, kalau tidak ya kita lewat dulu. Ya, Ustaz. Baik. Tadi ya. Berkaitan dengan urutan, ya, untuk jumlah fi'liyah itu apakah memang harus didahului oleh fi'il dulu dan baru kemudian fa'il? Apakah bisa dibolak-balik atau tidak, Ustaz, kalau secara ilmu nahwu ini, Ustaz? Atau memang ada keadaan-keadaan tertentu yang memang kedudukannya itu bisa dibolak-balik gitu, Ustaz? Kalau jumlah fi'liyah, maka sesuai dengan kaidah tadi yang disampaikan, mesti fi'il terlebih dahulu, ya. Fi'il terlebih dahulu. Kalau kita dapati misalnya, ya, misalkan ada sebuah kalimat didahului oleh isim, kemudian setelah itu fi'il. Nah, ini kan belum ada contohnya di sini. Maka masuk mana ini? Ya, dia masuk jumlah ismiyah. Ya, kita menghukumi suatu susunan, apalagi nahwu. Ya, nahwu itu lebih dia memberatkan, menitik beratkan terhadap zahirnya, kepada zahirnya. Jadi zahirnya lafadznya bagaimana? Lafadznya didahului oleh isim, ismiyah. Lafadznya didahului oleh fi'il, berarti fi'liyah. Ya, seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan barangkali? Iya, mungkin untuk para pemirsa Aila TV dan juga para sahib radio kita dimanapun Anda berada, bagi Anda yang akan bertanya, ya, kami persilahkan Anda bisa menelpon kami di 0231488281. Juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp, ya. Untuk WhatsApp di 0852 10 943 943. Ya, 0852 10 943 943. Ya, Anda bisa bertanya perihal materi kita yang disampaikan pada hari ini ataupun pertemuan yang lalu. Mungkin pertemuan yang lalu ada hal-hal yang belum dipahami, nanti silakan Anda bisa bertanya melalui dua layanan tersebut yang mudah-mudahan nanti
bisa sampai ke Ustadz ya dan langsung bisa Siap. dijawab. Ya, Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Ya, kita lanjut. Ya, sambil menunggu barangkali ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kemudian dari penjelasan tadi, ya, mengenai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, penulis membuat sebuah kaidah atau membuat sebuah ringkasan. Ya, disebutkan di sini i'lam annal musnada ma yuhkamu bihi. Ketahuilah bahwasanya musnad itu adalah hukum atau berita, ya, atau yang kita kenal dengan predikat tadi. Yani berita yang hendak dia sampaikan. Wal musnadu ilaihi huwa ma yuhkamu alaihi. Sedangkan musnad ilaihi adalah yaitu yang diberi hukum. Yakni yang diberi ya berita, kabar, yang diberi kabar atau subjek. Nah, ini pengertian dari musnad dan musnad ilaihi. Atau simpelnya kalau kita tidak mau repot dengan banyaknya pengertian ya definisi, sudah saja musnad itu adalah predikat dan musnad ilaihi adalah subjek. Falismu, kata beliau, ya, falismu, kemudian beliau menjelaskan nih jenis kata apa saja yang bisa menjadi musnad dan yang bisa menjadi musnad ilaihi. Kata beliau, falismu yakunu musnadan wa musnadan ilaihi. Bahwasanya isim itu bisa jadi predikat, bisa jadi subjek. Ya, isim itu bisa jadi dua-duanya. Tadi saja kita lihat contohnya, misalnya Zaidun alimun. Zaidun alimun. Zaid adalah orang berilmu. Zaid, dia adalah musnad ilaih, dia adalah subjek. Dia mubtada. Dan ia adalah isim, kata benda. Dan alimun juga isim. Sebagai apa di sana? Sebagai predikat. Ya, jadi dua-duanya isim. Zaidun isim, alimun juga isim. Satunya musnad atau mubtada, satunya musnad ilaih atau satunya musnad, yakni alimun ini musnad yaitu khabar, kemudian Zaidun itu adalah musnad ilaih atau mubtada. Wal fi'lu, sekarang fi'il ya. Isim tadi sudah jelas, dia bisa jadi subjek, dia bisa jadi predikat. Wal fi'lu, adapun fi'il yakunu musnadan faqat. Fi'il itu hanya bisa jadi predikat. Wala yakunu musnadan ilaih, dan dia tidak bisa jadi subjek. Jadi kapanpun kita melihat fi'il atau kata kerja di dalam kalimat, maka pasti dia adalah predikatnya. Pasti dia adalah predikatnya. Tidak mungkin dia jadi fa'il. Tidak mungkin fi'il ini jadi mubtada, tidak mungkin. Ya, tapi fi'il bisa jadi khabar, bisa, karena dia adalah musnad. Dia adalah predikat. Ya, paham sampai di sini? Ya, inilah perbedaan antara isim dengan fi'il, kedudukannya dalam kalimat. Ya. Isim bisa jadi subjek, bisa jadi predikat. Fi'il hanya bisa jadi predikat. Tidak bisa jadi subjek. Ya, kemudian ya, contohnya tadi apa? Doroba Zaidun misalnya. Doroba Zaidun. Jangan antum katakan doroba ini mubtada. Ya, doroba pasti dia adalah fi'il. Karena dia fi'il ini tidak bisa jadi musnad ilaihi, tidak bisa jadi subjek. Kemudian yang terakhir, wal harfu la yakunu musnadan wala musnadan ilaihi. Nah, sekarang huruf yang disebut tadi partikel tadi ya. Huruf ini dia tidak bisa jadi musnad, tidak pula dia bisa jadi musnad ilaihi. Artinya apa? Artinya setiap kali kita menemukan huruf di dalam sebuah kalimat, maka pasti fungsinya hanya sebagai tambahan. Ya, fungsinya hanya tambahan, tidak mungkin jadi unsur utama. Tidak bisa, karena dia tidak bisa jadi apa? Subjek, tidak bisa jadi predikat, juga tidak bisa. Misalnya, ya, nanti kita lihat contohnya ya. Kita lihat dulu contohnya. Misalnya tadi Zaidun alimun, kita tambahkan hal. Hal Zaidun alimun. Ya, hal ini apakah Zaid berilmu? Ya, hal di sana adalah huruf. Ya, fungsinya apa di sana? Hanya sebagai tambahan, bukan subjek, bukan predikat. Nah, kita lihat contohnya. Zaidun alimun ya. Zaidun alimun. Zaidun di sini ia adalah musnad ilaih atau mubtada. Alimun musnad atau khabar. Zaidun ini adalah isim.
dia isim. Dia bisa jadi musnad ilaih. Kemudian alimun adalah isim juga. Dia bisa jadi musnad. Nah, jadi Zaidun alimun ini keduanya ya ini adalah kalimat yang terdiri dari dua isim. Satu musnad ilaih, satunya musnad. Berbeda sekarang kalau kalimatnya misalnya doroba Zaidun. Ya, doroba Zaidun. Doroba apa ini? Dia sebagai apa? Musnad, dia khobar. Dia predikat, musnad. Dia fi'il. Dan Zaidun adalah fa'ilnya. Dia musnad ilaih. Doroba adalah fi'il dan Zaidun adalah isim. Ya, Zaidun adalah isim. Jadi kalau ada dua kata, dua-duanya fi'il, bisakah dia jadi kalimat? Tidak bisa. Ya, bagaimana mungkin ada sebuah kalimat terdiri dari dua fi'il? Kenapa tidak mungkin? Karena fi'il tidak bisa jadi subjek. Dan sebuah kalimat itu pasti harus punya subjek. Nah, tapi kalau kita punya modal nih, dua isim. Kita punya modal dua isim. Bisakah kita buat dengan dua isim ini menjadi sebuah kalimat? Bisa. Ya, yang satu kita jadikan sebagai subjek, ya, sebagai mubtada misalnya. Yang satu lagi kita jadikan sebagai predikat. Ya, sebagai predikat. Misalnya saya punya dua kata, ya, dalam bahasa Indonesia dulu nih. Saya punya dua kata. Satu kata ini, yang satu ini dia isim, ya. Ini itu adalah kata benda. Dan saya punya kata budi, dia juga isim. Bisa kita buat jadi kalimat? Bisa. Ini budi. Mufid. Kita bisa paham ini budi itu apa artinya, ya. Ini budi. Ya, dalam bahasa Arab juga demikian. Hada Zaidun misalnya. Jadi kalimat dua-duanya isim. Tapi kalau kita punya dua kata, dua-duanya fiil kata kerja, satu pergi, satu misalnya membuka, ya, tidak bisa jadi kalimat. Tidak bisa menjadi kalimat. Karena apa? Karena fiil ini pasti fungsinya hanya sebagai predikat saja. Nah, sekarang bagaimana kalau kita tambahkan huruf? Ya, hal Zaidun alimun. Hal Zaidun alimun. Apa fungsi hal di sini? Ya, Zaidun tadi sudah tahu fungsinya, dia musnad ilaih. Predikat, kebalik ya. Dia subjek, ya. Alimun dia musnad, dia predikat. Maka hal di sana, ya, dia hanya sebagai tambahan. Dia hanya sebagai tambahan. Ya, kalau kita mungkin keterangan, ya, misalkan Zaidun alimun, ya, fil madrasah misalnya. Fil madrasah jadi apa di sana? Keterangan saja, keterangan tempat. Ya, maka hal juga di sini adalah karena dia huruf, dia tidak bisa menjadi inti di dalam kalimat, hanya sebagai tambahan saja. Kalau kita hilangkan halnya di sini, tetapkah dia bisa kita katakan sebagai jumlah? Tetap sebagai jumlah. Zaidun alimun ini jumlah. Karena masih ada subjek predikatnya. Masih ada waktu? Berapa lama lagi nih? Ini di Cirebon sudah mulai masuk waktu asar nih, sebentar lagi ya, sekitar 10 sebentar menit. Lagi ya? Iya. 10 menit kira-kira ya? Iya. Baik. Ada pertanyaankah? Kalau tidak ada? Ada pertanyaan tidak? Lanjut, Ustaz. Lanjut saja ya? Iya. Baik, sedikit lagi ya, insya Allah sedikit lagi. Kita selesaikan satu pasal ini. Berikutnya penulis dia membahas tentang jumlah insya'iyah. Jumlah insya'iyah. Tadi kan sudah disebutkan oleh beliau bahwasanya murakkab, ya, itu terbagi menjadi dua. Ya, mufid, ghairu mufid. Dan yang mufid itu terbagi menjadi dua. Jumlah khobariyah tadi sudah kita bahas, dan sekarang yang kedua adalah jumlah insya'iyah. Insya secara bahasa artinya adalah menciptakan. Ya, dia menciptakan. Menciptakan apa? Yakni menciptakan kalimat berita yang baru. Ya, menciptakan jumlah khobariyah. Dia ini apa? Artinya apa? Jumlah insya'iyah ini jumlah permulaan atau dia yang menciptakan jumlah khobariyah. Maka dari itu, hiya ma la yumkinu ayyu sofa qailuha
bi annahu shadiqun aw kadzib. Karena dia tidak membawa berita, ya, tapi dia merangsang supaya ada berita, maka tidak bisa orang yang mengucapkan jumlah insya'iyah ini disifati sebagai dia ini orang yang jujur atau dia orang yang bohong. Ya, tidak bisa disifati seperti itu karena dia tidak mengandung berita. Ya, sampai sini mungkin bingung. Tidak apa-apa, nanti kita lihat kelanjutannya. Ya. Dan jumlah insya'iyah disebutkan oleh penulis di sini wa ya ala iddati aqsam. Dia memiliki banyak jenis. Ya, di antaranya adalah al-amr, yaitu kalimat perintah. Al-amru kalimat perintah. Contohnya apa? Nahwu idrib. Idrib, ya, pukullah. Ini kalimat perintah. Apakah di sana ada berita? Apakah dia mengandung berita? Tidak. Tidak mengandung berita dan tidak bisa dihukumi apakah kalimat idrib ini jujur atau bohong. Tidak bisa dihukumi. Karena apa? Karena dia tidak sedang memberitahu. Ya, akan tetapi dia sedang memberi perintah, memerintah. Ya. Akan tetapi dari kalimat idrib ini bisa tercipta jumlah khobariyah. Ya, misalnya kita memerintah Muhammad, ya Muhammad idhab, pergilah. Nah, maka pergilah si Muhammad ini. Nah, kalau Muhammad ini pergi, maka akhirnya tercipta berita, yaitu zahaba Muhammad. Muhammad telah pergi. Nah, makanya dia disebut dengan jumlah insya'iyah, yaitu kalimat yang menciptakan jumlah khobariyah setelah itu. Ya. Kemudian yang kedua disebut dengan an-nahyu, yaitu kalimat larangan. Contohnya nahwu la tadrib. Jangan kamu pukul. Ya, atau jangan memukul. Kemudian yang ketiga ada wal istifham. Nahwu hal daraba Zaidun. Ya, istifham itu kalimat tanya. Contohnya apakah Zaid memukul? Kemudian wat tamanni, yakni ini artinya pengandaian. Nahwu laita Zaidan hadirun. Seandainya Zaid hadir. Wat taraji, ya ini kalimat harapan. Nahwu la'alla amran ghaibun. Ya, semoga Amr tidak hadir. Semoga Amr tidak hadir. Wal uqud, uqud ini akad, ya apapun akadnya ini termasuk jumlah insya'iyah. Mau akad jual beli, mau akad nikah, ya contohnya di sini akad jual beli. Nahwu bi'atu, aku jual, washtaraitu dan aku beli. Ini juga termasuk jumlah insya'iyah. Tidak bisa kita hukumi jujur atau dusta, ya. Wan nida dan juga doa. Contohnya nahwu ya Allah, ini doa. Wal ardu, yakni saran. Nahwu ala tanzilu bina fatusiba khairan. Ya, tidakkah kamu turun bersama kami maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Ini saran, ard. Ini artinya saran. Wal qasam dan sumpah. Nahwu wallahi la adribanna Zaidan. Demi Allah aku akan memukul Zaid. Ya, ini dari tadi pukul-pukulan terus ya. Jadi banyaknya contohnya memukul. Karena memang mungkin memukul ini lebih ya dia lebih kerasa. Kalau contoh untuk fi'il muta'addi ini lebih efeknya lebih kerasa oleh objek. Wa ta'ajjub, ya dan takjub, ya bentuk terkesan, ya terkesan. Contohnya ma ahsanahu wa ahsin bihi, ya ma ahsanahu artinya betapa indahnya. Wa ahsin bihi juga artinya sama, betapa indahnya. Nah, ini selesai. Ini saya agak cepat saja karena memang waktu juga hampir habis. Ya. Nanti kalau ini ada pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan? Ya, yang masuk melalui ya di kolom chat di YouTube ini dari Insan ya, Ustaz. Ya. Ustaz katanya yang tadi Ustaz mengenai jumlah ismiyah dan fi'liyah. Ya Ustaz katanya tapi terjemahan untuk jumlah ismiyah dan fi'liyah keduanya didahului dengan isim. Iya, seperti contohnya Zaid mengetahui atau Zaid adakah orang yang berilmu, begitu Ustaz. Zaid, gimana maksudnya? Kurang paham. Ya ini Zaid
Ya ini seperti ini Ustaz pertanyaannya Ustaz. Oh gitu. Ya, iya. Nah, ini perlu ini lagi ya, Iya. diperjelas lagi. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kalau diterjemahkan memang didahului oleh subjek terlebih dahulu karena Iya. memang bahasa kita hanya mengenal itu. Iya. Ada Jadi lagi? karena perbedaan itu Ustaz ya, susunan mungkin penerjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia juga tidak bisa letterlock begitu saja Ustaz ya, Iya karena betul banyak sekali. yang mempengaruhi hal itu. Ya Ustaz, mungkin kita cukupkan Ustaz ya, karena di Cukup ya. sini sudah ya Baik. adzan asar. Mungkin ada penutup Ustaz dari Ustaz, silahkan. Baik, itu saja. Nanti barangkali ada pertanyaan atau apa, silahkan di komen. Semoga nanti saya bisa ngecek di fanpage-nya misalnya Aila TV, itu saya bisa komen, bisa jawab gitu ya. Atau kalau ada di YouTube, kapanpun itu, silahkan ditanyakan. Karena memang bahasa Arab bagaimana kalau satu arah susah. Ya harusnya memang interaktif ya. Harusnya interaktif. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan pada kesempatan siang hari ini dalam program belajar nahwu ya bersama Al Ustadz Abu Kunaiza MA Hafidhullah Ta'ala yang kami siarkan secara langsung, dan ini merupakan siaran jarak jauh ya, karena saat ini beliau berada di luar negeri, dan semoga bermanfaat insyaallah.